Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha rekan-rekan. Business Talk. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Januari 2023. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa beribadah, beramal soleh, berkarya dan berkontribusi untuk masyarakat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, pada hari ini ya saya ingin sedikit share ke rekan-rekan tentang mengambil hikmah. Ya, saya tadi lihat kajian dari Kiai Lukmanul Hakim Masjid Munzaran Pontianak ya, yang memang setiap ba'da subuh ya, kalau seandainya saya nggak lihat setelah ba'da subuh, saya lihat rekamannya ya ketika mengantar anak ke sekolah ya. Jadi rekan-rekan, SMK subuh ini sangat penting ya, jangan sampai rekan-rekan lewatkan ya. Ini kalau saya anggap ini menu utama juga menjalani setiap hari ya. Jadi rekan-rekan, singkat cerita ya, tadi Kiai Lukman mengkaji tentang semua yang terjadi di kita itu ada hikmahnya. Bukan mungkin ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya rekan-rekannya. Jadi saya selama ini memang sedikit ada penyesalannya atau sedikit kecewa ya dengan manuver dan keputusan saya beberapa tahun lalu ya untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah ya yang berada di masjid ya. Jadi mungkin saya cerita tentang ini dulu ya, kajiannya ya. Jadi Kiai Lukman tadi membahas SMK tadi pagi itu membahas semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi dia membuat tamsilan ya, kiasan itu cerita tentang sebuah kerajaan yang memiliki seorang raja ya rekan-rekannya. Nah, raja itu ketika berburu di hutan itu ya, dia dikawal oleh pengawalnya dan ditemani oleh asistennya ya kan. Ini perdana menteri lah ya. Jadi ketika berburu ya kan ke hutan ya kan, perlahan-lahan jalan ya kan, menyusuri hutan ya kan. Nah tiba-tiba seorang raja jatuh ya kan. Apa yang disampaikan oleh si asisten ini pasti ada hikmahnya ya kan? Gitu. Tapi si raja itu terkejut ya kan, kok awak jatuh, pasti ada hikmahnya ya kan. Itu setelah itu dia kembalilah mereka itu ke kerajaannya ya kan. Jadi mereka kembali ke kerajaannya. Setelah itu ketika raja makan ya kan, rupanya tangannya teriris ya kan, sehingga cobel lah ya kan. Terus apa yang dibilang sama asistennya, wah ini raja, ini berarti ada hikmahnya gitu kan, pasti ada hikmahnya. Nah karena udah 2 kali itu jadi raja berang ya kan, raja berang, jadi diperintahkanlah pengawalnya untuk masukkan si asistennya ini ya ke penjara ya kan, masukkan ke penjara. Jadi singkat cerita ya kan, jadi si raja itu kembali lagi mungkin keesokan harinya itu untuk berangkat berburu ya kan, ditemani oleh pengawal-pengawalnya ya kan. Jadi sering waktu berjalan ketika berburu itu si raja itu masuk ke daerah yang belum pernah ditelusuri ya mungkin ya. Jadi dia bertemu suku asli pedalaman sana ya kan. Jadi setelah bertemu ya kan, nah si raja dan si pengawal yang lain yang yang suka menjilatnya itu ya kan, ditangkap sama suku pedalaman. Nah ketika ditangkap itu mereka kan itu seperti ibaratnya bangsa kanibal ya kan, memakan manusia ya. Tetapi mereka itu punya keyakinan bahwa mereka itu nggak bisa memakan kalau seandainya ada cacat di tubuh manusia tersebut ya kan. Jadi setelah tahu ya kan si raja itu ada cacat ya kan, jadi dia nggak jadilah dimakan atau dimasak ya kan. Nah
yang dimasak, yang dimakan itu ya penjilat yang yang membuat raja itu terprovokasi ya kan, yang dibilang asisten itu jelek, itu nggak bagus, udah tahu raja jatuh, udah tahu raja itu tangannya teriris dibilang bagus ya kan. Nah terakhir si raja dilepaskan oleh suku pedalaman itu. Nah pengawalnya itu yang memprovokasi bahwa si asisten itu nggak baik, itu kan nggak bagus, itu tinggal dimakan oleh orang pedalaman tersebut ya kan. Jadi si raja langsung kembali kan, dan langsung mendatangi kepada si asistennya itu ya kan, dan dia berkata, ya wahai asistenku ya kan, aku sangat berterima kasih kepada kamu ya kan, karena berkat irisan tangan ini ya kan, irisan pisau ini, sehingga tangan aku tersayat ya kan, dan tidak sempurna ya kan, mungkin cobel dikit ya kan, sehingga saya tidak jadi dimakan oleh suku pedalaman. Nah apa yang terjadi, si asisten pun menyampaikan, saya justru makasih kepada tuanku raja. Kenapa? Karena kalau seandainya saya tidak masuk penjara, saya berarti kan ikut ke paduka raja, ke hutan, dan mungkin saya bisa dimasak dan dimakan oleh suku pedalaman. Jadi di situ kita ambil hikmah ya rekan-rekannya, bahwa apa yang ditentukan, apa yang direncanakan, sama apa yang ditakdirkan oleh Allah sama kita itu semuanya baik ya, nggak ada yang buruk ya kan. Cuman kita sebagai aktornya aja yang wajib menjalani peran kita secara optimal, secara baik ya. Jadi kiaskan tamsilan cerita tersebut ya kan, saya mengambil hikmah ya kan. Beberapa tahun lalu saya telah membuka lembaga keuangan mikro syariah. Saya bingung ya kan, udah 5 tahun berjalan ya kan, tidak mendapat apa-apa, misalnya tidak merubah apa-apa, tidak merubah orang ya kan di sekitar masjid ya kan, tidak merubah keluarga saya, bahkan tidak merubah saya sendiri ya kan. 5 tahun berjalan ya kan. Sebelumnya saya 10 tahun bekerja ya kan, dan ditambah 5 tahun mendirikan lembaga keuangan mikro syariah, jadi 15 tahun ya kan. Itu pun tetap tidak berhasil juga ya kan, belum berhasil ya kan. Jadi ya dengan berbagai cara udah kita udah kita selesaikan lah kewajiban-kewajiban kita pelan-pelan ya kan. Nah saya juga ketika itu saya berpikir ya kan, apa lah ya kan, 5 tahun ini ya kan, waktu habis ya kan, umur habis ya kan, modal saya pun di toko kios pun tercurah ke sana ya kan. Jadi sedih juga ya. Ya kenapa ya kan, ya mungkin ada berbau riba ya yang saya kerjakan di lembaga keuangan mikro syariah ya kan. Tapi itu dari rencana Allah, tapi rencana Allah pasti ada yang baik ya kan. Merenung dari apa yang disampaikan Ki Lukman di kajian subuh hari ini, hari Minggu tanggal 21 Januari 2023 ya, 2024 ya kan, bahwa mungkin Allah merencanakan sesuatu yang baik ya di balik kegagalan dari lembaga keuangan mikro syariah yang saya rintis bersama ulama setempat ya kan. Pasti ada sesuatu ya, pasti Allah punya rencana atau punya rahasia ya. Tapi saya nggak tahu ya kan, belum tahu saya rahasianya itu di mana dan itu faedahnya apa ya kan. Jadi saya kemarin terus terang menyesal ya kan, karena saya mengorbankan waktu saya 5 tahun untuk membangun lembaga keuangan mikro syariah ya, yang memang saya sendiri yang motori, saya sendiri yang buat desain bisnis modelnya, desain operasionalnya ya kan, sampai semuanya itu penuh ke sana, full sana lah. Jadi saya sampai menafikan atau mengesampingkan usaha yang telah saya rintis hampir 7 tahun atau 8 tahun yang ada di rumah. Jadi setelah berhenti dari bank, saya melanjutkan ke mendirikan lembaga keuangan mikro syariah atas permintaan dari seorang ulama yang ada di wilayah setempat. Jadi saya masih mencari sampai saat ini ya, apa sisi positif, apa sisi positifnya ya kan, apa hikmah yang ada di balik itu semua ya kan. Itu saya masih mencari ya kan. Tapi memang saya nggak tahu lah atas mengisi dalamnya ya, ketika orang-orang itu mungkin ya ketika ada koperasi
ataupun mungkin rentenir berkedok koperasi yang ada di daerah-daerah saya itu datang ya, mungkin saya ada kegerahan seperti itu, makanya saya mungkin sedikit agak gerah ya kalau saya dekat-dekat dengan lembaga keuangan, apalagi yang berbau dengan ribawi ya makanya. Nah, saya di situ belajar ya kan dari kajian Ki Lukman ya kan. Ternyata lembaga keuangan mikro milik umat yang sebenarnya itu adalah Baitul Mal ya, lembaga Baitul Mal, lembaga amil zakat, infak dan sedekah ya. Kalau misalnya masjid-masjid itu sebenarnya unit pengumpul zakat ya rekan-rekan. Jadi bukan lembaga keuangan mikro syariah ya kan, atau mungkin dikiaskan atau contohnya seperti koperasi, bukan seperti itu ya, tapi memang Baitul Mal ya. Jadi saya enggak itu ya, tapi saya enggak melarang rekan-rekan untuk mendirikan koperasi atau mungkin mendirikan lembaga keuangan. Ini konten ini adalah konten edukasi ya, konten diskusi, konten musyawarah, konten sharing pengalaman dan sharing ilmu dan pendapat ya. Jadi rekan-rekan bisa klik di tombol komentar di konten saya ini. Jadi setelah berjalan hampir 3 tahun ya mendirikan lembaga keuangan mikro syariah tersebut ya kan, 2019 2017 ya. Nah ketika 2020 itu saya baru mulai mendengar ya tentang kajian-kajian SMK subuh menggapai keberkahan yang dibawakan oleh Kiai Lukmanul Hakim. Alhamdulillah saya kembali kepada Allah ya, Allah pertemukan saya di oleh Kiai Lukmanul Hakim di Jakarta ya, ketika beliau mau ke Jogja untuk melihat masjid, menjalan perwakilan di sana ya, dan saya juga mau ke Pangandaran untuk mengunjungi orang tua kandung saya. Jadi di situ saya kemarin waktu 2020 ketika memang udah berjalan ya lembaga keuangan mikro syariah yang saya dirikan, saya baru tahu gitu kan format lain lembaga keuangan yang betul-betul membantu umat ya, yaitu Baitul Mal. Jadi saya telusuri, memang Baitul Mal memang ya lembaga yang memang didirikan untuk umat ya. Kalau misalnya bisa diilustrasikan seperti Basnas seperti itu, atau mungkin contohnya misalnya ya kan kayak dompet wafa, rumah zakat. Tapi kalau misalnya bisa Baitul Mal itu kumpul zakat itu berada di dekat masjid ya. Karena di hadis ya, di Al-Quran ada waqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Jadi dia harus bergabung ya, jadi satu. Dan dia jadi bukan setelah kita mendirikan sholat tapi tidak bayar zakat, jadi dirikan sholat ya tunaikan zakat. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Ya kalau misalnya kita membantu orang nggak usah pakai pinjaman atau pembiayaan kan? Itu kamu kelas aja ya, supaya menutupi kekhawatiran kita untuk biaya tenaga kerja kita di kantor. Jadi saya sarankan rekan kalau seandainya ingin mendirikan lembaga keuangan mikro syariah atau misal sejenisnya ya kan, ya kalau misalnya bisa didirikan itu Baitul Mal, coba gali di Baitul Mal ya rekan-rekan ya. Semua itu insya Allah ada di Baitul Mal ya. Kita membantu masyarakat fakir miskin yatim piatu itu di Baitul Mal rekan-rekan ya. Kita mau mempekerjakan banyak orang itu bisa di Baitul Mal ya kan. Kita mau berdakwah itu melalui lembaga keuangan Baitul Mal bisa ya, dakwah sosial. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kita pun juga bisa membantu perwakafan ya kan, itu pun bisa dari Baitul Mal. Jadi rekan-rekan ketika 5 tahun itu, ketika saya mendirikan lembaga keuangan mikro syariah ya kan di daerah setempat ya kan, ternyata nggak berjalan sesuai dengan proyeksi saya. Jadi lembaga keuangan mikro syariah itu sebenarnya berbentuk koperasi ya. Jadi didesain pertamanya itu untuk jual beli lembu. Jadi karena kalau misalnya syariah ini erat hubungannya dengan akad ya, akad yang kita pakai biasanya akad murabahah. Nah, akad murabahah itu apa yang diperjualbelikan ya kan? Ya apa yang diperjualbelikan itu ya
barang kan, bukan uang. Jadi kalau seandainya saya kemarin buat itu bisnis modelnya itu apa yang kira-kira komoditas ataupun mungkin hal-hal produktif atau investasi yang kira-kira masyarakat Labuan Batu senang. Oh ya, ternyata lembu, ya kan, itu lembu. Karena memang di konturnya Labuan Batu ini lembu itu memang jadi primadona. Cuma yang jadi masalah harganya mahal, hampir 14 juta, 13 juta sampai 15 juta ya. Jadi saya buat beli lembu di tahun ketiga atau keempat itu ada untuk kumpul, itu saya belikan lembu 1 ekor. Ada di bulan kelima saya ada dana belikan lembu, bulan keenam ada dana belikan lembu ya kan. Karena modal dari lembaga keuangan itu yang berbasis di masjid itu ternyata memang nggak ada ya kan. Modalnya itu memang murni dari simpanan dan modal pendiri lembaga keuangan mikro syariah tersebut ya. Jadi sebenarnya modal dari investor besar itu satu nggak ada gitu. Dananya kita pertama kali beroperasi itu untuk peralatan kantor dan perbaikan kantor itu dari dana pinjaman ke masjid. Jadi modalnya betul-betul pure nggak ada ya. Intinya rekan-rekan, saya cuma ingin menyerukan ke rekan-rekan yang berada di perbankan ataupun yang sudah di luar perbankan ataupun ingin segera resign ya kan, rekan-rekan bisa keluar atau resign ya, seperti yang saya dengarkan dapat informasi dari koran ya, tahun 2019 kalau salah, ada di sebuah surat kabar ternama di Indonesia gitu kan, sebanyak 50.000 orang karyawan di PHK ya kan. Nah kalau 50.000 karyawan itu kepala rumah tangga semua, berarti kali 4 itu ada 200.000 orang ya kan, yang akan terdampak dari PHK tersebut ya. Jadi kalau seandainya saya sarankan ketika rekan-rekan itu berhenti nggak tahu mau kemana, coba rekan-rekan bisa merapat ke masjid ya kan, silaturahmi ke pengurus masjid ya kan, ngobrol sama mereka, sharing tukar pikiran ya kan. Rekan-rekan yang backgroundnya di lembaga keuangan konvensional ataupun syariah sebelumnya ya kan, apalagi yang lembaga keuangan ribawi, bisa datang ke masjid. Gimana Pak kalau sana kita dirikan lembaga keuangan lembaga keuangan berbasis masjid ya kan, unit pengumpul zakat, izinnya unit pengumpul zakat ya rekan-rekan ya. Izinnya itu dari Basnas ya. Nanti mungkin rekan-rekan bisa share ya tentang izin unit pengumpul zakat yang dikeluarkan oleh Basnas gitu. Kecil masih dari basic ya, kalau misalnya baru dimulai atau masih kecil ya betul malnya. Jadi rekan-rekan seperti itu ya. Jadi poin dari konten ini, pertama, hikmahnya pun saya masih mencari sampai dengan saat ini. Saya sudah nggak aktif lagi di lembaga keuangan mikro syariah itu dalam proses penyelesaian ya. Ya kemana ya arah rencana Allah ya kan. Jadi saya masih mencari. Dan yang kedua, kepada rekan-rekan yang masih bekerja di perbankan atau mungkin udah keluar di perbankan bingung mau cari kerja di mana, mau buat apa, mau usaha apa, dananya terbatas ya kan. Coba rekan-rekan bisa berdoa ke masjid, minta petunjuk sama Allah kalau seandainya bisa didirikan baitul pengumpul zakat di masjid rekan-rekan masing-masing. Rekan itu aja dari saya, panjang lebar ya. Semoga rekan-rekan diberikan petunjuk ya, rezeki yang banyak, berkah melimpah ya. Gitu aja. Salam bicara usaha. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.